Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Salihuddin SP Sauto. Nah, baik, pada video kali ini saya lagi berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Provinsi Gorontalo. Tepatnya ada di Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, yaitu Museum Pendaratan Soekarno. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa sejarah yang ada di Museum Pendaratan Soekarno ini, beserta bangun datar dan bangun ruang yang ada di museum ini. Simak ya videonya. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan sejarah mengenai latar dan tujuan kunjungan Presiden Insinyur Soekarno ke wilayah timur 1951. Nah, kunjungan Presiden Insinyur Soekarno ke Gorontalo awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1950. Namun rencana tersebut tertunda akibat kondisi kesehatan Presiden dan suatu urusan negara. Penundaan kunjungan Presiden Insinyur Soekarno ke Gorontalo tahun 1950 juga dilatar belakangi oleh perihal teknis. Daerah tersebut hanya bisa dicapai dari udara dengan pesawat amfibi karena belum memiliki landasan pacu. Sementara pada saat itu rombongan Presiden berpergian menggunakan pesawat Canadair. Kemudian akhirnya pada November 1951 Presiden Insinyur Soekarno kembali melakukan perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur. Nah, dengan menggunakan pesawat amfibi Catalina yang memungkinkan pendaratan di atas air. Adapun daerah-daerah yang dikunjungi secara berurutan pada saat itu meliputi Surabaya, Makassar, Ambon, Biru, Saparua, Banda, Tual, Manado, Ternate, Tondano, Gorontalo, Poso, dan Bali. Adapun tujuan dari kunjungan Presiden tersebut adalah untuk mengkonsolidasi persatuan dan kesatuan Indonesia pasca pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Kemudian Presiden Insinyur Soekarno juga berusaha untuk meredam sejumlah pergolakan yang mulai muncul di beberapa daerah di Maluku dan Sulawesi pada masa itu, seperti Republik Maluku Selatan muncul pada 25 April 1950. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada April 1950 dan pemberontakan DIT2 Kahar Muzakkar antara 1950 sampai 1965. Itulah penjelasan mengenai sejarah latar dan tujuan kunjungan Presiden Insinyur Soekarno di Gorontalo. Nah, teman-teman, setelah menjelaskan mengenai sejarah tentang Museum Pendaratan Soekarno, kemudian saya akan menjelaskan bangun datar yang ada di Museum Pendaratan Soekarno ini. Nah, jadi teman-teman, bentuk atap Museum Pendaratan Soekarno ini berbentuk segitiga. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah objek dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar tanpa memiliki tinggi. Contoh umum bangun datar meliputi segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, dan lain-lainnya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi museum tersebut berbentuk segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut.
Ada beberapa jenis segitiga termasuk segitiga sama sisi atau sisi-sisinya sama panjang, segitiga sama kaki, dua sisinya sama panjang, dan segitiga sembarang atau semua sisinya berbeda panjang. Adapun rumus dari segitiga yaitu luas segitiga, luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian yang kedua, keliling segitiga, keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Kemudian yang ketiga, rumus Pitagoras. Untuk segitiga siku-siku, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, di mana A dan B adalah panjang sisi pendek dan C adalah panjang sisi miring. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai atap dari Museum Pendaratan Soekarno yang berbentuk segitiga. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjut kepada bangun ruang yang ada di Museum Pendaratan Soekarno ini. Apa-apa saja bangun ruang yang ada di museum ini? Simak ya videonya. Jadi, bangun ruang adalah objek 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ini berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki panjang dan lebar. Contoh bangun ruang termasuk kubus, balok, bola, kerucut, dan tabung. Nah, jadi teman-teman, bentuk pintu ini kalau dilihat dari sisi bangun ruang berbentuk balok. Jadi balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 3 pasang sisi yang berlawanan dengan panjang dan lebar yang sama. Sisi-sisi ini disebut sebagai pasangan dan mereka sejajar satu sama lain. Sisi yang berlawanan dengan satu sama lain memiliki ukuran yang sama. Kemudian adapun rumus balok. Yang pertama ada volume balok. Volume balok adalah ukuran ruang di dalam balok dan dihitung dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi balok. Rumusnya adalah V sama dengan P kali L kali T sama dengan V sama dengan P kali L kali T, di mana P adalah panjang balok, L adalah lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Kemudian luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah total luas semua sisinya. Rumusnya adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT. Rumus selanjutnya adalah diagonal ruang balok. Panjang diagonal ruang dapat dihitung menggunakan teorema Pitagoras. Jika P, L, dan T adalah panjang, lebar, dan tinggi balok, maka panjang diagonal ruangnya adalah D sama dengan dibagi P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Kemudian selanjutnya geometri transformasi. Geometri transformasi balok melibatkan perubahan bentuk posisi atau orientasi balok dalam ruang menggunakan transformasi geometri. Berikut adalah beberapa jenis transformasi yang umum diterapkan pada balok. Selanjutnya, beberapa jenis transformasi yang umum diterapkan pada balok. Yang pertama ada translasi. Kemudian yang kedua ada rotasi, yang ketiga ada refleksi, yang keempat ada dilatasi, yang kelima ada sharing. Kemudian kesebangunan dan kongruensi pada balok. Kesebangunan balok. Balok-balok dikatakan sebangun jika mereka memiliki bentuk yang serupa, tetapi tidak selalu memiliki ukuran yang sama. Dalam hal balok, ini berarti balok-balok memiliki bentuk yang sama, tetapi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dalam panjang, lebar, dan tinggi. Namun,
rasio antara panjang, lebar, dan tinggi balok-balok yang sebangun tetap sama. Kemudian, kongruensi balok. Balok-balok dikatakan kongruen jika mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dalam hal balok, ini berarti balok-balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Ketika dua balok kongruen, mereka secara identik saling bertindih satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah representasi dua dimensi dari permukaan balok saat dipotong dan diurai sehingga dapat dilihat dalam bentuk datar. Jaring-jaring ini terdiri dari sejumlah poligon yang mewakili masing-masing sisi balok. Untuk balok, jaring-jaringnya akan terdiri dari 6 poligon, masing-masing mewakili satu sisi balok. Jaring-jaring balok dapat diperoleh dengan memotong balok di sepanjang tepi dan melibatkan sehingga permukaan sisi-sisinya terbuka. Nah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai tempat bersejarah yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, yaitu Museum Persinggahan atau Pendaratan Soekarno beserta bangun datar, bangun ruang yang ada di museum tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.